yang harus kita perhatikan bahwa pertama, karomah itu ujian. Karomah itu apa? Ujian. Apakah orangnya akan tertipu atau tidak? Akan bersyukur atau tidak? Jangan sampai kalau antum dikasih sama Allah karomah misalnya, Pak, karena ketakwaan antum, kesolehan antum, lalu Allah berikan kepada antum karomah, lalu antum terkena penyakit ujub. Wah, jangan-jangan saya sudah jadi wali 10 ini. Oh, ini hati-hati, Pak. Iya. Itu ujian saudaraku. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam ketika berjalan dengan pasukannya, rupanya Nabi Sulaiman mendengar ucapan semut yang berkata kepada semut-semut yang lainnya, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai para semut, jangan sampai Sulaiman dan pasukannya menginjak-injak kalian dalam keadaan mereka tidak menyadarinya. Mendengar itu Nabi Sulaiman tersenyum. Ya. Apa kata Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau termasuk orang yang kufur. Ini lihat, Nabi Sulaiman diberikan mukjizat oleh Allah, bisa memahami bahasa binatang, hewan. Dan mukjizat itu mirip dengan karomah. Cuma bedanya mukjizat itu untuk para nabi, karomah itu untuk orang-orang saleh. Tapi lihat ucapan Nabi Sulaiman, ini karunia dari Allah. Agar Allah uji aku, apakah aku akan bersyukur atau aku akan kafir. Maka hati-hati antum yang ternyata diberikan oleh Allah karomah sama Allah. Iya. Yang kedua, saudaraku, karomah menunjukkan kepada kebagusan agama seseorang. Karomah menunjukkan kepada kebagusan agama seseorang. Karena karomah itu hakikatnya kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Makanya orang yang diberikan oleh Allah karomah karena ketakwaannya, kesolehannya, itu menunjukkan akan apa? Kebagusan agamanya, Pak. Insya Allah. Ya. Namun tentunya orang yang diberikan karomah juga harus sadar bahwa itu ujian. Jangan sampai tertipu. Yang ketiga, Pak, yang harus kita perhatikan di sini, Pak, bahwa orang yang diberikan karomah bukan berarti pasti masuk surga. Orang yang diberikan karomah bukan berarti pasti masuk apa? Surga. Karena kita tidak tahu ia akan wafat di atas apa, kita tidak tahu. Makanya Rasulullah SAW bersabda apa? La alaikum alla ta'jabu bi'amali ahadin hatta tanzuru bima yukhtam lahu. Tidak
tidak apa-apa, tidak berdosa. Kalian tidak kagum kepada amalan seseorang sampai kalian lihat dia meninggalnya di atas apa. Hadis ini sahih dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Lihat Rasulullah mengatakan, kata Rasulullah, kalian tidak berdosa jika kalian tidak merasa kagum dengan amalan seseorang sampai kalian lihat dia wafatnya di atas apa. Karena ada orang yang beriman, beramal soleh, bertakwa, tapi di akhir hayatnya berubah, Pak. Ada nggak? Ada, kita nggak tahu. Makanya karomah itu bukan jaminan seseorang masuk surga. Karomah tidak menunjukkan pelakunya pasti masuk surga. Yang menjamin seseorang masuk surga kalau ia wafat di atas la ilaha illallah. Ya. Maka siapapun orang yang wafat di atas la ilaha illallah, baru kita bisa jamin, kita pastikan dia masuk surga insyaallah biidznillah. Yang ketiga saudaraku, yang keempat yang harus kita pahami, karomah bukan syarat menjadi wali Allah. Artinya bukanlah syarat seorang wali itu harus memiliki apa? Karomah. Kalau ada orang yang beriman dan beramal soleh, tapi nggak dikasih sama Allah sesuatu yang luar biasa terjadi pada dirinya, kemudian kita katakan, wah ini bukan wali, ini nggak punya karomah. Nggak bisa. Karena karomah itu bukan syarat untuk menjadi wali Allah. Syarat menjadi wali Allah apa, Pak? Beriman dan beramal saleh. Kemudian yang kelima saudaraku sekalian, karomah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu diberikan istiqomah sampai meninggal dunia. Karomah yang terbesar, Pak, yang Allah berikan kepada seorang hamba, dijadikan ia istiqomah terus sampai meninggal dunia. Itulah karomah yang terbesar, sudah. Kalau karomah bisa terbang, karomah gak mempan dibacok, karomah kecil itu, Pak, kecil. Tapi kalau antum diberikan oleh Allah istiqomah di atas ketaatan, istiqomah untuk meninggalkan kemaksiatan, antum istiqomah terus untuk senantiasa menuntut ilmu Allah dan mengamalkannya, Allah ya akhi, ini karomah yang tak terhingga, sudah. Nah, inilah saudaraku, makanya yang kita inginkan ini karomah itu yang ini nih. Kita tidak mengharapkan karomah bisa terbang, tidak. Kita tidak mengharapkan karomah bisa memahami bahasa semut, tidak. Karena itu bisa jadi ujian buat kita. Tapi yang kita harapkan, karomah itu berupa apa? Pertolongan Allah kepada kita. Saat dikasih ujian, Allah berikan kita kesabaran. Allah itu karomah luar biasa. Saat diberikan kesenangan, Allah berikan kepada kita hati yang bersyukur. Allah itu karomah yang luar biasa. Ini yang kita harapkan, ini karomah ini nih yang kita kejar nih, Pak. Gak kayak orang sufi. Kalau orang sufi mengejar karomah yang bisa terbang ke udara, bisa
tembus ke bumi, nggak mampu itu kecil itu. Yang kita kejar itu karomah yang sudah kita sebutkan tadi, istiqomah sampai akhir hayat dan wafat di atas tauhid. Ya, itulah kemuliaan yang luar biasa, saudaraku seiman. Akhul Islam. Kemudian yang keenam, karomah bukan dalil. Karomah bukan apa? Dalil. Dalil itu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW serta ijma. Karena terkadang Pak, ada orang yang diberikan oleh Allah karomah berupa apa? Firasat yang sangat kuat. Terkadang ada orang diberikan oleh Allah karomah berupa apa? Mimpi yang benar, yang terjadi. Ya. Namun hati-hati, jangan dijadikan itu sebagai dalil dalam agama, hujah dalam apa? Agama. Yang menjadi hujah adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma, demikian pula qiyas yang disebutkan dalam kitab usul fikih tentang pembahasan dalil. Macam-macam dalil itu apa saja. Iya. Saudaraku seiman, yang ketujuh yang harus kita perhatikan yang berhubungan dengan karomah, saudaraku. Bahwa karomah akhwat Islam, ma'azani Allah wa iyyakum, adalah murni pemberian dari Allah. Wajib diimani. Karunia dari Allah itu, Pak, yang patut disyukuri. Makanya Nabi Sulaiman berkata apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini semua karunia dari Rabbku. Maka dari itulah Pak, kata para ulama, kalau ada orang yang merasa dirinya dia diberikan apa? Karomah itu, dan dia menganggap ini semua akibat amal soleh saya. Ini semua akibat daripada apa? Ya, amal soleh saya. Ini orang belum mengakui, ini kufur nikmat namanya Pak. Ini kufur nikmat. Udah masuk Isya, Pak. Kita lanjutkan insyaallah setelah Isya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, jadi karomah itu hak benar adanya. Namun sebagaimana telah kita jelaskan bahwa karomah bukanlah syarat seseorang itu menjadi wali Allah Azza wa Jalla. Dan karomah bukan tujuan. Jangan jadikan karomah sebagai tujuan, Pak. Ya, ada sebagian orang itu, Pak, dia sangat ingin mendapatkan karomah. Seakan-akan karomah itu tujuan. Sehingga dalam majelis-majelisnya hanya menceritakan tentang karomah para wali aja. Seakan-akan karomah itu tujuan terbesar sudah. Ini kesalahan yang
Ini sebuah kesalahan. Dan sudah kita sebutkan tadi bahwa karomah terbesar itu hakikatnya bantuan Allah kepada kita untuk senantiasa istiqomah, sabar menghadapi berbagai macam ujian, bersyukur saat diberikan oleh Allah kesenangan dan kenikmatan, diberikan kekuatan hati kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya, dan diberikan kepada kita kekuatan untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, dan jadikan hati kita sibuk dengan mengingat Allah Azza wa Jalla. Senantiasa kita mencari ridho Allah dan menjauhi semua yang Allah murkai. Itu yang kita inginkan, itu yang harus kita perhatikan, saudaraku sekalian. Maka akhwat Islam, ya, inilah pembahasan kita tentang masalah karomah.